Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa menjalankan aktivitas belajar online kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum lebih lanjut, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pritivio Ito Bortosoid. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan ini, saya akan memberitahukan pendapat pribadi saya mengenai media sosial. Sebelum itu, kita semua pernah mendengar, bahkan menggunakan media sosial, bukan? Ya, media sosial sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Namun kemajuan teknologi informasi pada media sosial saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang buruk bagi kita. Penyampaian akan informasi begitu cepat, di mana setiap orang dengan mudah memproduksi informasi cepat tersebut melalui beberapa media sosial. Adapun dampak positif dari media sosial yaitu membantu kita terhubung dengan keluarga, menumbuhkan rasa empati kita, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal yang baru yang kita lihat di media sosial, dapat dengan mudah mengakses informasi kesehatan tentang diri kita, mendorong kita dalam mengekspresikan diri, memperluas jaringan pertemanan sebagai alat promosi dalam berbisnis, memudahkan kita belanja secara online, dan sarana mengembangkan keterampilan sosial. Adapun dampak negatif dari media sosial yaitu jangan membandingkan kehidupan nyata kita dengan postingan di media sosial orang lain. Itu sangat tidak adil. Media sosial adalah sebuah daya untuk kehidupan kita bila kita mempergunakannya dengan benar. Tapi kebanyakan orang justru mempergunakan media sosial itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Media sosial bukan saja membuat kita menjadi tenang, justru membuat kita menjadi tidak tenang. Jangan membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Tidak akan ada rasa syukur bila kita terus membanding-bandingkan. Membandingkan justru memperbesar rasa iri. Orang lain posting kemesraan dengan suami atau istri, kamu yang single luka, tidak punya empati katamu. Orang lain pasang story-story perjalanan umroh dan haji di Instagram, kamu yang belum pernah ke Baitullah marah. Ibadah kok dipublish katamu. Orang lain memasang foto lucu anaknya di Facebook, kamu yang belum punya anak marah, tidak punya empati katamu. Orang lain mengupload foto-foto liburannya di Facebook, Anda yang jarang cuti tersinggung. Kebanyakan hura-hura katamu. Orang lain memasang dapur cantik dan masak-masakan yang lezat. Kamu yang hanya punya dapur sederhana meradang. Pamer katamu. Orang lain mengupload aset dan bisnis mereka di Instagram. Kamu yang minum ekonomi tersinggung. Sombong katamu. Sekali-kali coba kamu tanyakan hatimu baik-baik. Mereka yang tahu cara menikmati hidup atau kamu yang tidak punya kehidupan? Mereka yang tidak punya hati atau kamu yang tak tahu diri? Mereka yang ria atau kamu yang hasad? Mungkin memang benar, banyak yang pamer, sombong, bawa perasaan, yang tidak jelas, sebar hoaks, dan mengeluh di media sosial. Setelah dikasih tahu, kamu malah dimarahin. Alasan mereka yaitu, karena itu adalah media sosial mereka. Mereka berkata, ini kan Instagram saya, ini kan Facebook saya. Walaupun sebenarnya mereka tidak paham arti media sosial, yang juga punya etika dan norma-norma. Sama seperti kita hidup dalam dunia nyata.
Kalau tetangga kita ribut atau berbuat kegaduhan, kewajiban kita untuk mengingatkan juga. Tapi, jika kita tidak suka, kita tinggal unfollow saja. Jangan sampai kegiatan mereka merusak otak dan hatimu. Tidak akan bahagia Anda bila terus membanding-bandingkan. Bahkan, walaupun Anda orang terkaya nomor 10 di dunia, kalau Anda terus membanding-bandingkan Anda dengan orang terkaya nomor 1 sampai nomor yang ke-9, itu tidak akan pernah habis. Jangan jadi orang lain yang Anda lihat dari orang lain hanyalah kelebihan. Yang kita lihat di media sosial orang lain, itu hanyalah satu kebahagiaan dari 1000 galon air mata. Yang kita lihat hanyalah satu pencapaian dari 1000 kegagalan. Teman-teman serta Bapak Ibu guru sekalian, kita jangan mudah terbawa perasaan dalam bermedia sosial. Tidak semua yang kita lihat postingan orang lain itu benar adanya. Dan ada pepatah mengatakan, menjadi terkenal di media sosial sama halnya menjadi kaya dalam permainan monopoli. Tidak perlu iri, apalagi sampai menilai kita. Tetapi Tuhan yang bisa lakukan penilaian terhadap orang lain. Jangan membuat kesimpulan apapun terhadap kehidupan orang lain hanya dari postingan media sosial. Dan jika jawabannya masih saja mereka yang salah pada hidupmu yang tidak bahagia, sebaiknya kamu tutup saja semua media sosial yang kamu punya, daripada kamu habiskan sisa usiamu untuk mengatur apa yang orang lain lakukan untuk membahagiakanmu. Jadilah diri sendiri tanpa terpengaruh dengan sosial media orang lain. Karena bahagia itu datang karena kita yang menciptakan bahagia itu. Jadi teman-teman sekalian, serta Bapak Ibu guru, jangan gunakan media sosial untuk mengesankan orang. Gunakan itu untuk mempengaruhi orang menjadi lebih baik. Demikian informasi dan pendapat pribadi saya mengenai media sosial. Semoga dapat berguna dan dipakai ke depannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu atau bapak guru dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian bapak ibu guru serta teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.